Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 contoh soal mengenai cara mencari konsentrasi. Ya, jadi pasti kalian nggak terlalu asing lagi dengan konsentrasi kan ya. Jadi konsentrasi itu salah satu besaran di kimia yang menyatakan banyaknya jumlah mol per satuan volume gitu ya. Tapi sebenarnya ada banyak cara untuk mencari konsentrasi gitu. Dan konsentrasi itu juga nggak harus molaritas itu. Kan ada konsentrasi dalam bentuk normalitas, ada molaritas, ada ppm, ppb seperti itu ya, dan persentase juga bisa dicatatkan sebagai konsentrasi gitu ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke contoh soalnya, saya harapkan kalian belum subscribe. Untuk subscribe channel ini sekarang juga, karena setiap hari kami upload satu video. Ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Oke, sekarang saja ke contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, jika ke dalam 10 ml larutan asam sulfat, ya H2SO4 dia 2 molar, ditambahkan air sebanyak 90 ml, maka konsentrasi larutan asam sulfat sekarang adalah, nah di sini dibilang ada volume asam sulfat 2 molar itu 10 ml, dia tambahkan dengan air. Jadi ini termasuk pengenceran ya. Dia diencerkan, kalau misalnya diencerkan pasti konsentrasinya berkurang gitu ya. Karena kan kalau misalkan konsentrasi itu kepekatan gitu. Kalau misalnya dia semakin pekat, berarti konsentrasinya semakin besar gitu. Nah, karena dia tambahkan air, pasti asam sulfatnya semakin encer gitu ya, kesannya gitu ya. Oke, berarti untuk mencari konsentrasi dari pengenceran ini kalian bisa menggunakan rumus M1 V1 sama dengan M2 kali V2 gitu. Ya. Karena ini pengenceran, jadi dia molnya nggak berubah. Mol dari asam sulfatnya tidak berubah gitu. Jadi mol asam sulfatnya tetap, kan molnya itu M kali V, molaritas dikali dengan volume gitu. Nah, berarti sekarang ditanya adalah V2-nya. Setelah diencerkan berapa M2 itu ya. Setelah diencerkan dia berapa konsentrasinya gitu kan ya. Berarti M1 itu untuk yang sebelum diencerkan sama V1 ya. M2 sama V2 yang sudah diencerkan ya. Jadi M1-nya 2 molar. V1-nya itu adalah 10 ml. M2-nya ditanyakan dikali dengan V2-nya. Ini kan tambahkan air sebanyak 90 ml. Berarti volume totalnya ya. Jadi V2 di sini bukan airnya ditambah berapa gitu, tapi totalnya gitu. Jadi 10 tambah dengan 90 kan. Karena di sana ada 10 ml ditambahkan dengan air 90 ml, jadinya 100 ml. Jadinya M2-nya itu adalah 2 kali 10 per 100. Jadinya M2-nya itu adalah 0,2 molar. Seperti itu ya. Jadi jawaban untuk soal yang pertama itu adalah yang C. Yang kedua, sebanyak 10 ml larutan HCl 2 molar, ya HCl 2 molar, dia sebanyak 10 ml dicampur dengan 140 ml larutan HCl 0,5 molar. Jadi konsentrasi larutannya berapa gitu. Ini dia ada dua jenis larutan ya. Dia larutannya sama-sama HCl, tapi dia konsentrasi sama volumenya berbeda gitu. Nah, ini berbeda dengan yang soal yang pertama. Soal pertama itu dia pengenceran karena ditambahkan dengan air, tapi kalau yang soal kedua ini dia bukan pengenceran karena sama-sama ditambahkan dengan HCl. Dan konsentrasinya juga berbeda, volumenya juga berbeda gitu. Nah, berarti untuk mencari konsentrasi larutan HCl untuk yang sekarang, itu kita cari molnya terlebih dahulu. Jadi untuk HCl yang pertama, saya tuliskan HCl1 gitu ya. Itu adalah kita cari molnya masing-masing. Jadi mol itu volume dikali molaritas ya. Jadi 10 dikali dengan 2, yaitu 2 milimol. 20 milimol maksud saya. Ingat ya, kalau misalnya dia volumenya mililiter, terus molaritasnya M, berarti hasilnya milimol gitu ya. Tapi kalau dia volume dalam liter, ntar hasilnya mol gitu ya. Untuk HCl yang kedua, itu adalah 140 ml dikali dengan 0,5. Itu adalah 70 milimol. Nah, karena dia kan dicampurkan nih, berarti molnya juga ditambahkan. Jadi 20 milimol tambah dengan 70 milimol itu 90 milimol. Nah, 90 milimol itu sudah dalam satu tempat sekarang. Nah, tempatnya itu kan dia volumenya berapa? Di volumenya ini 10 ml ditambahkan dengan 140. Jadi 90 milimol dia berada dalam larutan 150 ml. Jadinya untuk konsentrasi yang sekarang, J100 M besar ya. Jadi 90 milimol dibagi dengan total volumenya 10 tambah 140 itu 150. Jadinya itu adalah hasilnya 0,6 molar. Ya. Dia udah 90 milimol, 150 mililiter. Milinya dicoret ya. Jadi tinggal mol per liter, kalau mol per liter berarti M. Gitu ya. Jadi jawaban untuk soal yang kedua itu adalah E. Untuk soal yang ketiga,
larutan urea itu CONH2 2 kali dibuat dengan jalan melarutkan 3 gram urea ke dalam air sampai volume 250 ml. Konsentrasi larutan urea yang dibuat adalah, nah di sini diketahui dia ada urea padatan gitu ya, dia beratnya 3 gram, dia dimasukkan ke dalam air. Ya, jadi dia bukan pengenceran sebenarnya, karena ini sebenarnya membuat larutannya gitu. Kalau misalkan yang soal yang pertama itu kan dia sudah ada larutannya gitu kan, sudah ada larutannya tinggal tambahkan dengan air gitu. Kalau misalkan ini emang dia membuat dari awal, jadi padatannya dilarutkan dengan air sampai volume 250 ml gitu. Nah, cara untuk mencarinya, jadi M sama dengan massa gram per mr ya, dibagi dengan mr-nya dikali dengan 1000 per volume. Ya, volumenya dalam mililiter. Kalau misalnya volume dalam liter, berarti 1 per V gitu. Ya, kalau kalian mau ngerjain satu-satu juga boleh. Kalau misalkan kalian ingat diagram konsep mol kan, kalau misalkan dari massa ke mol itu dibagi dengan mr. Nah, dari molnya ke molaritasnya dibagi dengan volume gitu ya. Gitu ya. Jadi sekarang karena saya menggunakan langsung rumusnya ya, saya menggunakan rumus ini aja langsung daripada salah satu buat. Tapi kalau buat kalian yang kurang ngerti, kalian bisa menggunakan cara salah satu gitu ya. Jadi massanya itu 3 gram per mr-nya dari tahu sana 60 dikali dengan 1000 per volumenya 250 ml. Jadi tinggal ini 250 sama 1000 bisa jadi 4, ini 12 dibagi 60 itu 0,2 molar. Jadi jawaban untuk soal yang ketiga itu adalah B. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal-soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Bukan ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Terima kasih.